Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Dinor, NIM 256869061016, NIK 6212041010980002. Saya mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, LPTK Universitas Borneo Tarakan. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin. Mata pelajaran matematika pada bab bilangan bulat, subbab EPB dan KPK. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Dalam hal ini, saya minta bantu kepada seksi keagamaan untuk memimpin doa pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, terima kasih atas semangatnya. Izinkan ulun absensi dulu ya. Nanti nama yang saya sebutkan bisa nanti menjawab hadir atau angkat tangannya. Ahmad Jauzi, Alifa Nurrahma, Sofi Aisyah, Yumna Konita Putri, M Sidiki Ramadan. Oke, terima kasih. Berarti hari ini hadir semua ya. Nah, sini kita akan sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, kata di rumput sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hari ini kita akan belajar matematika pada bab bilangan bulat, melanjutkan kegiatan pembelajaran bilangan bulat kemarin. Tapi hari ini subbab yang baru, yaitu tentang KPK dan EPB. Ring-ring boleh, agak keras dikit ya. Nah, ini
Ya, silakan. Jika ada dua lampu, satu berkedip setiap 6 detik dan satunya lagi setiap 8 detik. Kapan mereka akan berkedip bersama lagi? Oke, siap. Kira-kira sebelum masuk ke materi, ada yang bisa jawab nggak? Kita coba ilustrasikan. Nah, ilustrasi kedipan lampu. Kita misalkan lampu yang pertama itu kita misalkan sebagai lampu A. Lampu yang kedua kita misalkan sebagai lampu B. Maka bisa kita ilustrasikan mereka akan berkedip bersama lagi di detik ke-24. Kalau seterusnya ada yang bisa jawab? Ya, mungkin. Nah, karena ini kan kita kalau pakai garis bilangan tidak memungkinkan untuk menghitung jumlah yang apabila makin besar. Makanya dari itu nanti pembelajaran yang ke depan ini akan membahas yang salah satunya memudahkan kita untuk menghitung apabila nominal bilangannya cukup besar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuannya, goals-nya atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita bisa seperti apa nanti menyelesaikan faktor. Yang pertama. Yang kedua, seperti apa nanti penyelesaian dalam kelipatan. Nah, kalau faktor dan kelipatan ini sudah cukup atau memahami, nanti lanjut kita pelajari tentang FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, yang KPK-nya kelipatan persekutuan terkecil. Kalau singkat secara instrumen saja saya akan minta. Sebelum kita lanjut ke materi inti pembelajaran KPK dan FPB atau sebaliknya FPB dan KPK, mohon disimak terlebih dahulu video berikut. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to me. Happy birthday to you. Mending kita sama-sama lihat. Kalau 8 itu kelipatan dari apa, ayo? Aku sepertinya ingatnya 2 kali 2 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi kelipatan 2 dan 4. Betul sekali, Dana. Angka 8 itu adalah kelipatan dari angka 2 dan juga 4. Dan mari kita lihat kelipatan dari bilangan 3 dan 5. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, dan seterusnya. Kelipatan dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Langkah kedua, kita tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 3 dan 5. Dari jawaban tadi, kita dapat melihat kelipatan persekutuannya adalah 15 dan 30. Langkah ketiga, ayo kita temukan kelipatan persekutuan dengan nilai terkecil. Lalu, bilangan terkecilnya adalah 15. Wah, Bol, hebat sekali. FPB adalah bilangan terbesar dari faktor persekutuan dua bilangan. Misalnya, FPB dari 18 dan 24. Angka 1 adalah faktor dari bilangan 18 dan 24. Faktor dari bilangan 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Faktor dari bilangan 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Langkah 2, kita lihat faktor persekutuan dari 18 dan 24. Lalu, kita dapat melihat bahwa faktor persekutuan dari bilangan 18 dan 24 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, langkah terakhir kan kita tentukan faktor persekutuan dengan nilai terbesar. Faktor persekutuan terbesar dari bilangan 18 dan 24 adalah 6. Kita review videonya ya. Ini videonya sudah menjelaskan apa itu KPK, apa itu FPB. Logika dasarnya
EPB itu selalu berkaitan dengan pembagian. Adapun KPK itu berkaitan dengan perkalian. Nah, intinya itu dulu yang kalian harus ingat, konsep dasarnya seperti itu. Adapun untuk penyelesaian nanti ada juga nanti yang bisa menggunakan faktor, sebuah faktorisasi bilangan prima yang nantinya akan dibantu oleh bilangan prima. Seperti aspeknya yang harus bisa kita lihat. Apa itu faktor? Faktor itu biasanya berkaitan selalu nanti yang untuk penyelesaian dalam EPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, pengertiannya bilangan yang membagi habis suatu bilangan. Nah, bilangan yang membagi habis suatu bilangan. Nah, nanti kita contohkan. Sedangkan kalau kelipatan, pengertiannya bilangan hasil perkalian. Nah, ini di garis. Membagi, ini pembagian, selalu berkaitan dengan pembagian. Ini yang selalu berkaitan dengan perkalian. Bilangan hasil perkalian dengan bilangan asli. Nah, adapun untuk jumlahnya, kalau EPB terbatas karena dia sifatnya membagi sampai selesai pembaginya, ya kan? Nah, sedangkan kalau kelipatan yang nantinya untuk penyelesaian kelipatan persekutuan terkecil, dia tidak terbatas karena sifatnya dia pengalih. Selama pengalihnya masih ada dan bisa ditentukan, maka hasilnya akan selalu nambah di sini. Kita contohkan di sini. Nah, ini. Adapun nilainya biasanya lebih kecil atau sama dengan bilangan itu. Nah, misalnya kita menentukan faktor 12 nanti. Biasanya bisa yang paling kecil ketemu atau sama dengan bilangan itu sendiri. Adapun kalau dengan kelipatan itu biasanya lebih besar atau sama dengan bilangan itu sendiri juga. Contohnya faktor 12. Faktor 12 itu artinya karena dia berkaitan dengan pembagian. Nah, berarti dari satu dia dibagi dari mulai angka 1 dulu karena bilangan asli tadi. 12 dibagi 1. 12 dibagi 2, lanjut. 6. 12 dibagi 3, 4. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 5. Nah, tidak bisa. 12 bagi 6, 2. 12 bagi 7, tidak bisa. 12 bagi 8, 12 bagi 9, sampai dia, nah, bilangan yang membagi habis suatu bilangan sampai dia 12 bagi 12, ya kan? Sama dengan 1. Adapun kalau dengan kelipatan, bilangan kelipatan 12 berarti dari mulai 12 kali 1, 12 kali 2, 12 kali 1, 12, 12 kali 2, 12 kali 3, 12 kali 4, sampai seterusnya kali 5, kali 6, kali 7 sampai seterusnya. Makanya dia disebutkan di sini jumlahnya tak terbatas. Ini contohnya. Nah, metode penyelesaiannya tadi. Nah, kalau faktor yang nanti untuk penyelesaian EPB, bilangan bagi bilangan dengan angka 1 sampai bilangan itu sendiri. Nah, kan mulai angka 1 sampai bilangannya sendiri, kan bilangannya sendiri sini kita contohnya sampai 12. Sampai 12 dia. Kalau misalnya nih faktor 50, otomatis dari 1 sampai 50 juga kita cari apa mana saja yang bisa membagi dia. Yang penting hasilnya dia harus bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini tidak boleh bilangan pecahan. Kayak gini kan? Kalau 12 bagi 5 sebenarnya bisa, tapi hasilnya bilangan pecahan. Makanya dia tidak dianggap di sini sebagai untuk penyelesaian faktor. Karena dia harus bilangan bulat. Makanya di sini yang diambil adalah pembaginya. Adapun hasil perkali sama dengan kelipatan bilangan tersebut. Nah, kelipatannya adalah kelipatan 6 itu ada 6, 12, 18, 24, 30, titik. Nah, lanjut lagi. Ya, sampai seterusnya. Oke. Nah, metode yang selanjutnya ada juga yang menggunakan
faktorisasi bilangan prima, artinya dibantu dengan bilangan prima. Bilangan prima itu sudah ditentukan. Kalian cukup lihat di sini aja. Nah, bilangan prima 1 sampai 100 itu terdiri dari angka 2, angka 3, angka 5, angka 7, 11, 13, 17, 19 sampai 97. Adapun cara penyelesaian faktor menggunakan faktorisasi bilangan prima itu biasanya contohnya syaratnya yang pertama sesuai dengan buku yang ada di buku pembelajaran situ. Nah, syaratnya contoh coba tadi kita nyari faktor berapa? Kalau misalnya agak banyak dikit 40 ya. Nah, 40. Caranya untuk penyelesaian dengan bantuan bilangan prima itu adalah bilangan yang akan difaktorisasi prima dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil dulu. Nah, yaitu angka 2. Jadi 40 dibagi 2. Bisa kan? 10. Langkah yang kedua, ulangi prosesnya. Kalau tidak bisa dibagi angka 2, bisa langsung dibagi 3. Kalau nggak bisa, bagi 5. Prosesnya diulang lagi. Angka 20 bisa nggak dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil, angka 2? Bisa. Sama dengan 10. Ulangin lagi, bagi 2 lagi. Berapa? 5. Oke. 5 apa bisa lagi dibagi 2? Bagi 3? Oke, syarat yang terakhir apa katanya? Apabila bilangan yang akan difaktorisasi prima tidak dapat dibagi dengan 2, kamu lanjutkan dengan melakukan pembagian bilangan tersebut dengan bilangan prima setelahnya, yaitu 3, 5, 7, 11 sampai 97 itu salah satunya. Setelah berulang, nah, yang ketiga, ulangi kedua langkah tersebut hingga didapatkan perkalian 2 bilangan prima. Ini sudah bilangan prima yang terakhir. Nah, karena di sini sudah bilangan prima, maka sudah selesai untuk penyelesaian faktor 40. Berapa hasilnya? Kita ambil yang ini. Nah, oke. Faktor 40 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 5, atau dengan bilangan berpangkat itu 2 pangkat 3 kali 5. Sampai sini paham? Oke. Karena sudah paham, silakan bagi kelompok. Bagi 4 aja. Kelompok 1, 2, 3, 4. Benar? Ya. Silakan diskusikan. Ada yang Ya, ini cara ngerjainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakilkan kelompok 4 untuk mempresentasikan apa yang dipelajari dari LKPD yang diberikan Bapak. Oke. Yang nomor 2. Yang nomor 2, 5 kelipatan pertama dari bilangan berikut. Kelipatan 6. Kelipatan 6, 12, 18, 24, dan 30. Dan seterusnya. Ya, lanjut KPK-nya lagi. KPK dari 18 dan 6 dan 8. KPK dari 6, 12, 18, dan 24. Ya. Jadi jawabannya untuk KPK 6 dan 8 berapa? 24.
Oke, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat kelompok terakhir kita pada hari ini. Silahkan duduk kembali. Kayaknya supaya nggak ngantuk, silakan berdiri deh dulu. Kita nyanyi bersama ice breaking sebelum nanti nyanyi sama-sama ya. Ayo yang bisa nyanyi. Mana Peka? Semua mari hitung FPP, ayo kita faktornya, pelan dengan teliti, ambil faktor yang sama dengan pangkat terendah, berikan semua dapat FPP, aku suka FPK, mari hitung faktornya, ambil semua faktor yang sama dan yang tidak, jika faktornya sama, ambil pangkat terbesar, kalikan semua dapat KPK. Mau ulang sekali lagi ya? Oke, semangat lagi. Belum. Nyari. Ayo kawan semua, mari hitung FPP, ayo hitung faktornya, pelan dengan teliti, ambil faktor yang sama dengan pangkat terendah, kalikan semua gunakan FPP, aku suka KPK, mari hitung faktornya, ambil semua faktor yang sama dan yang tidak, jika faktornya sama, ambil pangkat terbesar, kalikan semua gunakan KPK. Oke. Jadi ada satu lagi. Ini lagunya Balonku kalau nggak salah ya. Ayo nyanyi. Apa kan? Aku suka KPK, mari hitung faktornya, ambil semua faktornya, yang sama dan yang tidak. Aku suka KPK, mari hitung faktornya, ambil semua faktor, yang sama dan yang tidak. Faktornya sama, ambil pangkat terbenar, kalikan semua pangkat, langsung dapat KPK. Lagi kah? Ulang ya? Ini yang terakhir ya. Sebelum kita ulang. Aku suka KPK, mari hitung faktornya, ambil semua faktornya, yang sama dan yang tidak. Aku suka KPK, mari hitung faktornya, ambil semua faktor, yang sama dan yang tidak. Kerjasama, ambil pangkat terbesar, kalikan semua pangkat, langsung dapat KPK. Silakan ini asesmen sebelum terakhir pembelajaran fisik masing-masing. Ya, jawab di situ langsung ya. Jawab di situ, tapi ini tidak dipresentasikan, langsung dikumpul aja. Jangan lupa kasih namanya masing-masing.
Oke. Udah kan? Ya, udah. Ya. Maaf. Oke, terima kasih. Mana? Sudah? Ya. Ih, Yauji, Masya Allah, Yauji. Oh, Masya Allah. Ayo sudah selesai waktunya. Cukup, Sidik. Udah? Udah, terima kasih Sidik. Tapi udah ditulis namanya? Tulis nama aja. Oke, dah. Thank you. Masya Allah. Oke, selanjutnya yaitu kita merefleksi. Saya mau nanya, dalam kegiatan pembelajaran tadi, siapa yang bisa ini apa kesannya dan kesulitannya? Kasih kesannya, kasih kesan. Ada yang bilang kesannya, ada yang asik. Ini apa? Kesulitannya apa? Masa nggak ada? Ada. Apa kesulitannya? Bilang. Apa sulitnya? Pembagiannya. Oh, pembagiannya sulit. Oke. Ini apa? Mas, sulitnya apa? Untuk kesulitannya adalah menentukan jawabannya. Oh, itu jelas. Oke. Apalagi kesulitannya? Kamu sulit ngapain tadi selama pembelajaran? Sulitnya apa? Atau semua? Apa? Oke, sulit menghitung faktornya. Yang dapat kita simpulkan selama pembelajaran yang kalian harus ingat. Yang pertama, itu KPK selalu berkaitan dengan perkalian. Ya kan? Itu aja ingat. Yang kedua, EPB selalu berkaitan dengan pembagian. Terus cara menghitungnya bisa langsung dibagi dengan misalnya EPB. EPB tadi bisa kita ngitungnya dengan bagi 1 bilangan asli mulai angka 1 sampai seterusnya. Sampai dia ketemu nominalnya dia sendiri juga. Itu. Adapun kelipatan tinggal dikali dari kali 1, kali 2, kali 3 sampai seterusnya. Kalau kita diminta untuk menentukan kelipatan dari 2 bilangan, cari bilangan atau nominal yang sama. Setelah itu baru cari yang paling KPK. Cari yang paling kecil. Kalau kita diminta untuk mencari EPB, tentukan faktornya. Setelah itu kita cari mana sama bilangannya, nominalnya. Setelah itu kita gabung. Setelah itu baru kita lihat mana yang paling. Oke, nah itu intinya kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Nah, oke, sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa kembali. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan berakhir doa pembelajaran kita pada hari ini, maka berakhir pula untuk pembelajaran mengenai bab bilangan bulat yang sebabnya itu KPK dan EPB. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.